Untuk ada pengumuman untuk persekutuan doa online akan diadakan setiap Rabu jam 8 malam di Google Meet. Nanti akan kita kasih linknya ke grup masing-masing angkatan. Selanjutnya kita sama-sama bantu doa buat teman-teman yang punya pokok doa. Teman-teman boleh isi formnya di bit.ly/form doa Visivia atau bisa diakses dari bio IG-nya PA Visivia UI. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang mau memberkati lewat tulisan teman-teman, boleh banget nih di-submit tulisannya dan jadi berkat untuk orang lain, dan bisa diisi di bit.ly/line.PA. Oke, dah. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Kak Debbie, dipersilakan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan secara khusus pada hari ini, kalau kami boleh bersama-sama akan belajar ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan juga memimpin kami di dalam kami bersama-sama membaca, mendengar, dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menguasai hati dan pikiran kami dimanapun kami berada, mengarahkannya hanya untuk mendengar dan juga menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan konsentrasi penuh dan menolong kami untuk dapat menikmati Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, Tuhan kiranya boleh tolong, Tuhan yang boleh pimpin untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan berikan. Kami memohon biarlah kiranya di tengah-tengah segala keterbatasan teknologi, Tuhan tetap bekerja, memberikan kepada setiap kami sinyal yang baik, sehingga kami dapat menikmati Engkau melalui firman-Mu pada sore hari ini. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu ke depan, biarlah kiranya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang boleh berkarya, dan Tuhan yang boleh berbicara kepada hati kami masing-masing pribadi. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menegur, menyatakan setiap kesalahan, mendidik kami di dalam kebenaran, dan memimpin kami juga untuk terus-menerus dapat hidup memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan waktu ke depan di dalam kami bersama-sama akan menikmati Engkau melalui firman. Kiranya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang boleh menolong. Di dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Shalom teman-teman. Suara saya kedengeran ya. Kalau nggak kedengeran nanti teman-teman bisa tulis aja di grup chat, di chatnya. Ya, kita akan sama-sama bahas firman Tuhan. Saya akan menggunakan akunnya Bang Alex. Jadi nanti teman-teman selama firman Tuhan akan diberitakan, tolong dipin akunnya Bang Alex supaya tidak kemana-mana gitu ya. Jadi saya akan mempresentasikan dan teman-teman bisa ngepin akunnya Alex Nanlohi ya. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar. Tema yang diberikan kepada saya adalah mengenai toxic relationship. Berbicara tentang relasi yang toxic. Toxic itu ya yang beracun gitu ya, yang tidak baik lah intinya. Ya, saya punya seorang teman yang sudah bekerja tentunya, lalu kemudian dia selalu ya beberapa waktu yang lalu dia ya udah lama sih ya, udah beberapa tahun yang lalu lah ya, dia bekerja di sebuah perusahaan, lalu kemudian dia ceritalah bagaimana dia merasa bahwa di perusahaan itu dia tidak menikmati pekerjaannya dan relasi dengan orang-orang teman-teman sekerjanya, dan ada satu orang temannya yang bilang kayaknya lo harus keluar karena itu lo udah masuk dalam toxic relationship, dia bilang. Ya emang kondisinya waktu itu ngebuat dia stres, ngebuat dia cukup tertekan gitu ya, dan memang dia akhirnya memutuskan untuk keluar. Ya teman-teman, berbicara tentang toxic relationship ini bukan atau tidak terbatas tentunya hanya pada relasi antara pria atau wanita saja di dalam konteks berpacaran gitu ya, tetapi ini sepertinya adalah hal yang sangat luas.
berbicara tentang relasi antar manusia tentunya. Jadi ini merupakan hal yang sangat luas yang kita sama-sama boleh lihat dan juga mungkin kita sedang berada di dalamnya atau mungkin kita sedang menjadi orang-orang yang memulainya gitu lah ya. Nah, dalam rangka membahasakan hal ini, mari kita sama-sama boleh membaca di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 27 kita berbicara atau firman Tuhan berbicara tentang tentunya adalah penciptaan manusia. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ya. Nah, teman-teman, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 ini sangat menarik karena berbicara tentang asal mula lah kalau bisa dibilang, asal muasal manusia yaitu diciptakan oleh Allah setelah segala sesuatu di dalam dunia ini sudah diciptakan, ya. Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum menciptakan manusia. Nah, tetapi dalam ayat yang ke-26 sampai 27 ini di situ secara khusus dituliskan gitu ya bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam ayat yang ke-26 dibilang menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27 pun kembali diulangi gitu ya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Nah, berbicara tentang penciptaan manusia ini, maka manusia sebagai gambar dan rupa Allah ini kita dapat melihat bahwa ada beberapa poin terkait dengan hal ini yang sama-sama dapat kita lihat dan juga kita pelajari. Hal yang pertama tentunya ini gitu ya, bahwa penciptaan manusia itu manusia itu diciptakan secara berbeda dari ciptaan-ciptaan lainnya ya. Manusia itu diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, sedangkan binatang-binatang yang ada secara khusus di tengah-tengah dunia ini tidak diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tumbuhan pun tidak diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Sehingga penciptaan manusia tentu menunjukkan hal yang berbeda dari ciptaan lainnya. Dan ini tentu menunjukkan bahwa manusia diciptakan secara berbeda dari ciptaan lain, berarti ini menunjukkan bahwa manusia itu spesial dan berharga dibanding dengan ciptaannya yang lain. Kalau teman-teman boleh membaca nanti Mazmur pasal 8 ayat 4-9 gitu ya. Di situ pemazmur berbicara demikian. Saya bacakan lah ya. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-8, secara khusus di situ pemazmur berkata demikian, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Dalam hal ini pemazmur sangat-sangat menghayati, ya, mengimani bahwa meskipun ada begitu banyak hal yang sangat luar biasa dalam alam semesta ini, ada langit yang luar biasa, bulan, bintang, ya, bintang-bintang yang tentunya sangat luar biasa di atas sana gitu ya. Tetapi Tuhan Allah itu mengindahkan manusia. Ya. Dia membuatnya hampir sama, Tuhan membuatnya hampir sama seperti Allah, memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Sehingga dalam hal ini kita dapat melihat bahwa gambar Allah dalam diri manusia, gambar Allah itu hadir dalam diri manusia, dan hal itu memberikan sebuah dasar yang pasti bagi martabat manusia. Gambar Allah dalam diri kita itu memberikan sebuah dasar yang pasti bagi martabat manusia. Nah, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, juga mau berbicara tentang bagaimana relasi manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Image of God
itu bukan cuman berbicara tentang manusia spesial, berharga, bermartabat, ya, tetapi juga berbicara tentang kehidupan manusia dalam relasinya dengan Allah, sesama, dan juga ciptaan yang lainnya. Sehingga menarik bahwa Alkitab juga berbicara tentang image of God dalam hal ini, atau gambar dan rupa Allah dalam hal ini, tidak terlepas dari konteks relasi. Kalau teman-teman perhatikan di dalam kitab Kejadian, kita dapat melihat bagaimana Allah menciptakan manusia itu dengan relasi. Makanya kalau misalnya kita, mungkin teman-teman anak-anak sosial gitu ya, pasti tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Berarti makhluk yang membutuhkan sesamanya gitu kan ya. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa manusia itu adalah diciptakan di dalam relasi. Manusia adalah makhluk yang berelasi. Dan image of God dalam hal ini mendeskripsikan akan hal itu. Mendeskripsikan bahwa kehidupan manusia itu bukan hanya dirinya sendiri saja, tetapi dia berelasi dengan Allah, berelasi dengan sesama, dan juga berelasi dengan ciptaan lainnya. Nah, sehingga kita dapat bilang bahwa manusia itu diciptakan dalam relasi. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, relasi dengan diri sendiri, dan juga relasi dengan alam. Kita dapat melihat di dalam Kejadian pasalnya yang pertama bagaimana ketika Hawa belum diciptakan, manusia itu berelasi dengan Allah. Dan ketika Hawa diciptakan, manusia berelasi dengan Allah dan juga Hawa sesamanya. Manusia diciptakan, sebelum Hawa diciptakan, manusia berelasi dengan Allah dan juga alam. Ya. Ketika Hawa diciptakan, manusia berelasi dengan Allah, Hawa sesamanya, dan juga alam. Ya. Sehingga manusia itu adalah makhluk yang berelasi. Diciptakan memang dalam relasi. Ya. Dan image of God dalam hal ini juga berbicara tentang manusia itu memiliki relasi. Bukan hanya relasi dengan sesama, tapi juga relasi dengan Allah, relasi dengan alam sekitar bahkan, dan juga dengan diri sendiri tentu. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, pembahasan hari ini tentunya akan fokus pada relasi manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Nah, dalam relasi manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama, maka teman-teman di dalam kekristenan kita diajarkan tentang hukum kasih. Ketika kita berelasi, baik itu relasi kita dengan Allah maupun juga relasi kita dengan sesama, maka ada hal yang diajarkan oleh Kristus. Kekristenan secara khusus Alkitab mengajarkan kita mengenai hukum kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih adalah bahasa yang sangat universal di dalam kehidupan manusia, ya. Semua orang juga kalau bisa dibilang mengerti atau menggunakan kata kasih ini. Lalu apa yang mungkin kalau bisa dibilang apa yang spesial gitulah kalau bisa dibilang ya dari kasih yang diajarkan oleh kekristenan. Tentu kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan dapat melihat bahwa Kristus, Alkitab mengajarkan kita bahwa kasih itu dimulai dari Allah. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Saya bacakan. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dalam ayat yang ke-16 dinyatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Sehingga kita belajar bahwa kasih itu adalah hal yang sangat sentral diajarkan dalam kehidupan kekristenan, tapi kasih yang tentunya dimulai dari Allah, berasal dari Allah. Kasih dimulai dari Allah, berasal dari Allah, dan dibuktikan dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Inilah kasih Allah. Inilah kasih yang diajarkan kepada kita umat Kristen secara khusus. Pribadi-pribadi yang sudah percaya kepada Kristus. Bahwa kasih yang kita selama ini kalau bisa dibilang gaung-gaungkan gitu ya. Seharusnya adalah kasih yang berasal dari Allah. Kasih yang tentunya Allah sudah buktikan bahwa dia mengasihi kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Ya. Nah,
Namun teman-teman, lebih jauh di dalam kitab Injil, kita belajar bagaimana bahkan di dalam kitab Injil juga, kalau kita perhatikan bersama-sama gitu ya, Tuhan Yesus pun mengajarkan mengenai hukum kasih ini. Ya ini ada sebuah kutipan gitu ya yang bilang seperti ini. Kristus sebagai gambar Allah menyatakan bahwa apa yang sentral, yang utama, yang penting dalam gambar Allah bukanlah rasio. Ingat, dalam hal ini bukan berarti rasio atau intelijensi nggak penting, tetapi garis bawahi kata yang sentral, berarti hal yang utama. Hal yang utama itu bukan rasio atau intelijensi, tetapi kasih, melainkan kasih. Karena dalam kehidupan Kristus tak ada yang lebih menonjol dibandingkan dengan kasihnya yang ajaib. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, orang yang sudah mengenal kasih Kristus, orang yang sudah mungkin juga menikmati kasih tersebut, maka ingat bahwa kita itu hal yang paling penting dan sentral dalam kehidupan kita seharusnya adalah kasih. Kasih yang seperti apa? Tentu kasih yang berasal dari Allah, yang ditunjukkan dalam kehidupan Kristus, dalam kematian dan kebangkitannya. Karena itu nggak heran juga bahwa pengajaran utama atau kalau bisa dibilang gitu ya, Kristus mengajarkan pengajaran mengenai kasih ini. Bukan hanya mengajarkannya melalui tentu pengajaran secara verbal, tapi juga itu ditunjukkan dalam kehidupannya. Berita Injil, kalau teman-teman perhatikan Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, itu berbicara tentang kehidupan Yesus yang kalau teman-teman nanti bisa lihat juga gitu ya, menunjukkan kasihnya kepada manusia. Bukan hanya ketika dia mati di atas kayu salib, bahkan dalam kehidupannya sehari-hari pun sangat menonjol kasihnya itu, baik kepada para murid maupun juga kepada orang-orang pada masa itu. Ya. Nah, karena itulah kita belajar dan mengenal atau diajarkan mengenai hukum kasih ini. Mari kita buka Matius pasal yang ke-22, mari kita membaca ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Teman-teman yang punya mungkin Alkitab di hadapannya, mari boleh membuka Matius pasalnya yang ke-22, meski saya akan membacakannya, tetapi kalau teman-teman ada di depannya mungkin Alkitab, bisa membacanya juga gitu ya bersama-sama dengan saya. Saya akan membacakannya Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Matius 22 ayatnya yang ke-34 sampai 40, demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, teman-teman kalau teman-teman perhatikan gitu ya, sebenarnya Matius pasal 22 atau perikop yang kita baca ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-40 ini itu tidak terlepas dari perikop-perikop sebelumnya. Dan dalam perikop-perikop sebelumnya kalau teman-teman perhatikan gitu ya, orang-orang Yahudi ini sebenarnya sudah dalam ayatnya yang ke-15 misalnya Matius 22 ayatnya yang ke-15 ya. Di situ penulis kitab Matius menuliskan, kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi mulai dari ayatnya yang ke-15 itulah kalau teman-teman perhatikan sampai dengan ayatnya yang ke-34 ini, nah teman-teman disitulah orang Yahudi terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan, tapi poin tujuannya bukan untuk cari tahu gitu ya. Tetapi sebenarnya poin tujuannya seperti yang dibilang ayat 15 pasal 22 itu, untuk menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan ya. Dan di dalam ayatnya yang ke-36 30
36 ketika orang-orang Farisi ini bertanya tentang apa yang terutama dalam hukum Taurat, ini pun dalam rangka menjerat Tuhan Yesus. Sangka mereka, pikir mereka, Tuhan Yesus akan menjawabnya dengan mengutamakan yang satu, tapi juga mengabaikan yang lain. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak menjawabnya demikian. Jawaban Tuhan Yesus tentu adalah jawaban yang sangat luar biasa, bahwa dia menggabungkan bahwa bukan hanya mengasihi Allah, tetapi juga masalah mengasihi sesama. Sehingga dalam hal ini, yang diajarkan oleh Kristus, dan dalam hal ini berdasarkan dengan apa yang juga tertulis dalam hukum Taurat, maka Kristus menyatakan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama. Ya. Nah, teman-teman, mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini, kalau teman-teman juga perhatikan dalam 10 hukum Taurat gitu ya. Kan kalau teman-teman perhatikan 10 hukum Taurat itu kan ya, yang pertama sampai dengan yang ke-10, maka kita akan dapat melihat sebenarnya intisari dari 10 hukum itu adalah ini gitu ya. Bahwa kita harus mengasihi Allah, tapi juga kita harus mengasihi sesama. Nah, kita akan sama-sama lihat terlebih dahulu hal yang pertama, berbicara tentang mengasihi Allah. Dalam ayatnya yang ke-37, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ketika Tuhan Yesus mengutip akan hal ini, maka Tuhan Yesus mengutip sebenarnya dari Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Ya, berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Maksudnya apa? Seperti yang tertera di PPT saya udah bilang gitu ya, bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, itu sebenarnya berbicara tentang mengasihi Dia dengan keseluruhan hidup. Segenap aspek dalam hidup ditujukan untuk mengasihi Allah. Hidup kita secara total, secara utuh tanpa terbagi-bagi, seharusnya adalah ditujukan untuk mengasihi Allah. Mengasihi Allah seharusnya bukan cuma sekedar di mulut, bilangnya iya mengasihi, tetapi ternyata di pikiran tidak. Bukan juga cuma sekedar masalah di pikiran, tahu bahwa saya harus mengasihi Allah, tapi ternyata dalam perbuatan itu tidak nyata. Teman-teman, mengasihi Allah itu seharusnya dalam keseluruhan aspek hidup kita. Hati, jiwa, akal budi ini mau berbicara tentang keseluruhan aspek hidup yang utuh tanpa terbagi-bagi. Utuh, total. Ya. Kita nggak bisa bilang bahwa saya mengasihi Allah, tetapi ya, saya mengasihi Allah dan itu seharusnya titik. Ya. Jadi bukan saya mengasihi Allah, tapi kalau kondisi kayak begini misalnya, kita nggak bisa seperti itu seharusnya. Saya mengasihi Allah, tapi ya, seharusnya saya mengasihi Allah, titik. Saya memang mengasihi Allah secara total, secara utuh. Kasih saya kepada Allah itu bukan kasih yang terbagi-bagi, tapi kasih yang utuh, kasih yang total, dan itu nyata. Baik dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam keseharian, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya. Jadi teman-teman, kita harus memahami akan hal ini bahwa mengasihi Allah itu bukan cuman sekedar seharusnya di mulut saja. Mengasihi Allah seharusnya adalah dalam keseluruhan aspek kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat, lakukanlah untuk Allah karena mengasihi Dia. Kalau kita bilang kita mengasihi Dia, maka hidup kita pun itu seharusnya ditujukan. Kita menghidupi hidup yang mengasihi Allah. Bukannya membagi-bagi kasih tersebut, ya. Oh, dalam hal ini saya mengasihi Allah, dalam hal ini saya lebih mengasihi materi, gitu ya. Dalam hal ini dalam hal PJ saya mengasihi Allah, dalam hal studi saya mengasihi nilai. Nggak bisa, gitu ya. Dalam seluruh aspek hidup, baik studimu, baik mungkin di tengah-tengah keluarga, bahkan dalam relasi berpacaranmu, gitu ya, seharusnya itu ditujukan dalam rangka mengasihi Allah. Ya. Kita nggak bisa bilang bahwa, oh saya mengasihi Allah,
Tetapi dalam hal berpacaran, ya saya mengasihi pacar lah. Ya. Teman-teman seharusnya tidak demikian. Ya. Mengasihi Allah seharusnya dengan totalitas kehidupanmu. Kalau dibilang totalitas hidup, berarti seluruh area dalam hidup kita serahkan untuk mengasihi Allah. Ya. Nah, lalu kemudian kaitannya dengan kasih kepada sesama bagaimana? Di sinilah kita melihat bahwa kasih kepada Allah itu adalah hukum yang terutama. Namun kalau teman-teman perhatikan secara khusus dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka kita dapat melihat bahwa kasih kepada Allah ini tentu nggak bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama. Dalam ayatnya yang ke-38 dinyatakan, dalam ayatnya yang ke-39 dinyatakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ini sebenarnya ungkapan ini Tuhan Yesus ambil dari Imamat pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-18 gitu ya. Bagaimana manusia bukan hanya mengasihi Allah tetapi juga kita diperintahkan. Ya, karena di sini dibilang hukum yang terutama, maka ini adalah sesuatu hal yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu mengasihi Allah. Itulah hukum yang terutama, ya. Tetapi juga mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Apa maksudnya mengasihi sesama seperti diri sendiri? Nah, teman-teman, dalam ayat ini kita mengasumsikan, dengan asumsi bahwa manusia pasti mengasihi dirinya sendiri, maka kita seharusnya memperlakukan sesama sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi mengasihi sesamamu manusia itu seharusnya sebagaimana kamu mau diperlakukan. Mari kita juga memperlakukan sesama sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi mengasihi dalam hal ini adalah mengasihi sesama. Tetapi mengasihi sesama, misalnya gini, kita sebagai seorang manusia, kita pasti pengen dikasihi gitu ya. Nah, mari kita mengasihi sesama kita manusia seperti dirimu sendiri. Tentu hal ini nggak berarti begini, kalau begitu standar mengasihinya adalah seperti mengasihi diri sendiri. Tidak. Tetapi poinnya begini, teman-teman. Ada sebuah asumsi bahwa manusia itu nggak mungkin menyakiti dirinya sendiri. Ya. Dia mengasihi dirinya sendiri ketika hal ini di dalam hal ini gitu ya, maka dari itu kalau kita aja nggak mau disakitin, maka harusnya kita nggak nyakitin orang lain, sederhananya gitulah ya. Maka dalam hal ini mengasihi sesama manusia itu seharusnya adalah memperlakukan mereka sebagaimana kita juga ingin diperlakukan. Tetapi mengasihi dalam hal ini juga berbicara tentang standarnya Allah, bukan sekedar standarnya adalah kasih kepada dirimu gitu ya, tapi kasih Allah atas kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini nanti kita akan sama-sama bahas di bawah lebih lanjut nanti gitu ya. Nah, sehingga apa kaitannya antara mengasihi Allah dan mengasihi manusia? Nah, teman-teman ini, ya, apa sih bukti kita mengasihi Allah? Seharusnya adalah dengan mengasihi sesama. Teman-teman bisa baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Firman Tuhan berkata, bagaimana kamu bisa bagaimana kamu bisa bilang kamu mengasihi Allah yang tidak dilihat, padahal saudaramu yang kamu lihat di depan matamu pun kamu nggak kasihi gitu ya. Jadi dalam hal ini, kasih kepada Allah adalah hal yang terutama yang harus kita lakukan. Nah, itu yang utama, dan ketika kita mengasihi Allah, seharusnya itu terwujud nyata di dalam kasih kita kepada sesama. Tadi kita udah belajar bahwa manusia ciptaan Allah itu adalah dalam sebuah relasi. Relasi yang di dalam kekristenan kita diajarkan untuk mengasihi. Relasi yang mengasihi. Relasi yang sangat mengasihi, dalam hal ini mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Namun, di dalam kehidupan, itu seringkali yang terjadi bukanlah mengasihi Allah ataupun mengasihi sesama.
Seringkali yang terjadi, manusia itu nggak mengasihi sesamanya. Ini adalah sesuatu hal yang seringkali kita lihat gitu ya di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin kita pun menjadi pelaku-pelakunya gitu ya. Sulit untuk mengasihi sesama, sulit untuk dapat menunjukkan kasih kepada sesama. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang kalau bisa dibilang fakta yang terjadi. Namun demikian, bukan hanya itu ternyata. Masalah yang terjadi juga ternyata adalah manusia yang seharusnya mengasihi Allah, manusia yang seharusnya relasi utamanya adalah dengan Allah, manusia justru lebih mengagung-agungkan relasi dengan sesama daripada relasi dengan Allah. Sehingga kita mencari kebahagiaan dan kepuasan dalam diri orang lain ataupun dalam relasi. Kalau manusia diciptakan di dalam sebuah relasi, maka relasi yang utama dan pertama seharusnya adalah relasi dengan Allah. Sebagaimana hukum yang terutama dinyatakan mengasihi Allah dengan segenap totalitas hidup, maka seharusnya kehidupan manusia itu seharusnya lebih mengutamakan relasi dengan Allah, mengutamakan kasih kepada Allah, tapi seringkali yang terjadi ini. Seringkali yang terjadi adalah manusia lebih mengagungkan relasi dengan sesama daripada relasi dengan Allah. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Mungkin bisa jadi karena memang akhirnya kita merasa kebahagiaan dan kepuasan kita itu didapatnya bukan dari Allah, tapi dalam diri orang lain ataupun dalam relasi dengan mereka. Allah yang tidak kelihatan itu, seringkali mungkin kita ngerasa bahwa, seringkali terjadinya gitu ya, bahwa kita nggak bisa, karena mungkin kita ngerasa bahwa kita nggak bisa melihat Allah, maka kita juga nggak bisa melihat kasih Allah yang ditunjukkan kepada kita. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman tahu lagu Cara Tuhan Mengasihiku gitu ya, teman-teman ada begitu banyak cara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita. Tapi seringkali kita nggak mau membuka mata kita melihat kasihnya Tuhan itu. Sehingga yang terjadi adalah kita hanya melihat apa yang ada di depan mata kita, yaitu orang-orang yang kita pikir mengasihi kita, kalau bisa dibilang gitu ya. Orang-orang yang kita pikir dapat memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita melupakan bahwa hal yang paling penting dan utama seharusnya adalah relasi dengan Allah. Manusia lebih mengasihi sesamanya daripada Allah. Pada akhirnya manusia menjadikan orang lain ataupun relasinya sebagai Tuhan, sebagai idol, sebagai berhala. Berhala bukan hanya masalah patung yang disembah, tapi seringkali berhala juga adalah orang ataupun relasi dalam kehidupan kita yang membuat kita membuang Allah, yang membuat kita melupakan Allah, yang membuat kita tidak lagi atau sulit untuk mengasihi Allah. Seringkali ini yang terjadi. Ya. Manusia lebih mengasihi sesama daripada mengasihi Allah. Nggak usah jauh-jauh nemuin contohnya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun seringkali ini yang terjadi. Ya. Takut misalnya, takut mungkin dijauhi oleh teman. Karena relasi dengan teman lebih berharga daripada mentaati Allah, maka ketika teman mungkin minta contekan, kita ngasih. Kenapa? Karena takut kehilangan relasi dengan teman. Kita lebih takut kehilangan relasi dengan teman daripada seharusnya kita lebih takut itu adalah tidak mentaati Allah gitu ya, kalau bisa dibilang. Ya. Diajakin mungkin ngelakuin hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah atas nama persahabatan itu dilakukan. Padahal sebenarnya itu tidak berkenan mungkin di hadapan Allah. Ya. Jadi teman-teman, manusia seringkali yang terjadi adalah lebih mengasihi sesama, bahkan lebih mengagung-agungkan relasi dengan sesama daripada relasinya dengan Allah. Nggak usah jauh-jauh juga, berapa banyak ya dari teman, mungkin dari kita lah ya sebagai orang Kristen juga ya, yang seringkali lebih memilih kalau misalnya waktu itu saya kalau dulu ya waktu
masih mahasiswa gitu ya, banyak sekali yang mungkin lebih memilih untuk nggak datang ke dalam persekutuan daripada daripada diejekin anak Tuhan gitu kan ya. Kadang-kadang konyol juga, tetapi itu terjadi gitu ya. Dalam rangka mau memaintain, kalau bisa dibilang, menjaga relasi dengan teman, relasi dengan sahabat, akhirnya yang terjadi adalah, ya udah deh kalau temen gue nggak ikut persekutuan, ya gue juga nggak ikut. Kalau temen gue ke mall, nggak ikut persekutuan, ya udah gue lebih baik ikut ke mall. Karena apa? Ya seringkali tanpa sadar ataupun dengan sadar, kita lebih mengagung-agungkan relasi dengan sesama daripada relasi dengan Allah. Kita lebih menganggap bahwa relasi dengan sesama itu lebih penting daripada relasi kita dengan Allah. Sehingga nggak heran kalau manusia akhirnya tidak lagi dikontrol oleh Tuhan, tapi oleh sesamanya. Bukan Tuhan yang kontrol hidup kita, karena Tuhan bukan lagi jadi Tuhan atas hidup kita, tapi jangan-jangan sesama kita, relasi kita, itulah yang menjadi Tuhan atas hidup kita, yang mengkontrol kehidupan kita. Ya. Dan ini tentu bukan hanya dalam konteks seperti tadi saya bilang pacaran atau apa, tetapi dalam persahabatan pun akhirnya ini terjadi. Di dalam pertemanan pun ini terjadi. Bahkan mungkin di dalam relasi kita di tengah-tengah keluarga pun seringkali ini akhirnya juga terjadi. Ya. Nah teman-teman, kondisi seperti ini mengakibatkan, inilah yang kita menjadi tema kita hari ini. Manusia masuk dalam relasi yang toksik. Relasi yang sebenarnya adalah beracun, relasi yang sebenarnya adalah tidak sehat, kalau bisa dibilang, relasi yang sebenarnya tidak baik, relasi yang dapat justru, tanda kutip lah ya, menghancurkan. Ya. Relasi yang toksik ini membuat kita akhirnya mengikuti, seperti apa relasi yang toksik? Ya ini, mengikuti apa yang dikehendaki oleh teman, pacar, bahkan orang tua, meskipun mungkin itu nggak sesuai dengan kehendak Allah. Relasi yang toksik itu membuat kita akhirnya tidak lagi kembali mengutamakan kehendak Tuhan, relasi dengan Tuhan, tapi lebih mengikuti apa yang dikehendaki oleh teman, pacar, bahkan orang tua. Saking takut kehilangan teman, kita akhirnya mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang lebih parahnya adalah, saking takut kehilangan pacar, kita bahkan melakukan hal-hal yang tidak kudus. Relasi yang toksik membuat kita tidak lagi mengikuti apa yang Allah kehendaki, tetapi apa yang mungkin orang-orang di sekitar kita inginkan, orang-orang yang ada di sekitar kita mau, dan kita melupakan Allah di dalamnya. Dan ini lebih parahnya lagi, seringkali banyak orang yang rela menderita demi relasi yang toksik. Ya. Ada banyak sekali mungkin orang-orang yang saya juga ada beberapa lah ya, yang mungkin menceritakan ya, bagaimana demi pacarnya, meskipun mungkin pacarnya itu udah berkata-kata kasar, menyakiti dia, tapi ya supaya nggak kehilangan pacar, akhirnya menerima aja. Ya. Menerima aja. Udah dikasarin, yang penting atas dasar katanya mengasihi gitu ya, saya sayang, saya cinta, maka rela-rela aja untuk menderita. Padahal sebenarnya itu sudah relasi yang toksik, yang nggak bagus, yang sebenarnya justru membawa pada penderitaan. Ini juga ya, relasi yang toksik itu membuat manusia tidak dapat lagi bedain mana kebahagiaan, mana kebodohan. Dipikirnya dengan relasi itu dia bahagia, padahal dia sebenarnya sedang berada pada kebodohan. Ya. Banyak orang yang seperti ini, teman-teman. Banyak orang yang kemudian berpikir bahwa berada di lingkungan teman-teman itu membawa dia pada kebahagiaan, padahal itu sebenarnya adalah sebuah kebodohan. Misalnya, contohnya,
ya. Seorang yang mungkin supaya bisa gaul sama teman-temannya, supaya bisa punya teman, supaya bisa dekat sama seseorang, sama temannya, gitu ya, maka rela mengikuti mungkin ngedrugs, menggunakan obat-obatan terlarang. Dia pikir itu adalah sebuah kebahagiaan karena punya teman. Mungkin dia berpikir bahwa itu adalah sebuah kebahagiaan karena diterima, tanpa sadar bahwa sebenarnya itu adalah sebuah kebodohan. Relasi yang toksik membuat manusia nggak bisa lagi membedakan mana kebahagiaan, mana kebodohan. Bahkan seringkali manusia di dalam relasi yang toksik rela menjadi bodoh demi bahagia. Padahal mungkin bukan kebahagiaan sebenarnya, tetapi kebodohan. Seolah-olah nggak apa-apa bahagia 5 menit, meskipun harus menderita 1 tahun. Ya. Itu kebodohan atau kebahagiaan sebenarnya. Kamu mungkin bisa bahagia 5 menit, ketawa ketiwi, diterima, tetapi kamu harus menderita bertahun-tahun, hari-hari, menderita berminggu-minggu. Nggak, pertanyaannya itu kebahagiaan atau kebodohan. Dan seringkali ini yang terjadi dalam relasi kita dengan teman mungkin, relasi kita dengan pacar mungkin. Ya. Dan ujung-ujungnya ini jadinya ya. Seringkali relasi yang toksik membuat manusia nggak bisa lagi menghargai atau mengasihi dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa yang penting saya diterima, yang penting saya bisa ketawa ketiwi, yang penting yang penting saya diterima lah ya. Ya. Saya ingat waktu saya masih mahasiswa ada seorang adik junior saya gitu ya yang berpacaran, dia pacaran sama teman saya, dia junior pacaran sama teman saya. Ini dalam konteks berpacaran lah ya. Jadi waktu itu saya dia itu sebenarnya kami melihat bahwa adik ini cewek gitu ya. Adik ini sebenarnya dimanfaatkan oleh teman kami, gitu ya. Tapi teman-teman ketika berusaha untuk menyadarkan dia, teman-teman apa yang dia bilang, dia justru merasa bahwa dia ya mungkin karena waktu itu dia lagi bahagia gitu ya, lagi kayak jatuh cinta banget, akhirnya dia nggak melihat itu sebagai sebuah hal yang tidak baik gitu ya. Padahal kami orang-orang di sekelilingnya melihat bahwa itu sebenarnya adalah dia itu sedang dimanfaatkan gitu ya. Dia itu sedang dimanfaatkan, tetapi dia merasa bahwa dirinya dikasihi gitulah ya kalau sederhananya. Teman-teman, seringkali relasi yang toksik itu membuat manusia nggak bisa lagi melihat dirinya tuh lagi dikasihi atau dimanfaatkan sebenarnya. Relasi yang toksik tuh membuat kita akhirnya nggak bisa lagi mengasihi diri sendiri dan tidak bisa melihat bahwa saya ini lagi dikasihi atau dimanfaatin sih sebenarnya. Dan teman-teman, ini adalah relasi yang sebenarnya sangat berbahaya, membawa kita atau membawa ya kita lah ya manusia itu pada kehancuran lah kalau bisa dibilang. Ya. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita bisa keluar dari toxic relationship ini? Bagaimana bisa keluar? Bagaimana kita bisa mungkin kalau bisa dibilang meresponi akan toxic relationship ini? Ya, bahkan mungkin keluar dari toxic relationship ini. Ada 3 hal yang saya mau bagikan dalam hal ini pada sore hari ini. Hal yang pertama adalah tentunya mari kita mengalami kasih Allah. Mari mengalami kasih Allah dalam Kristus Yesus yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan sejati. Kalau teman-teman nanti boleh baca dalam Yohanes pasal yang keempat, teman-teman akan melihat, ya nantilah ya teman-teman bisa baca ya, dalam Yohanes 4, teman-teman bisa melihat bagaimana perempuan Samaria yang Tuhan temui, itu dibilang punya 7 suami gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia itu mencari kepuasan. Kepuasannya dalam hal apa? Entah dalam hal seksual, entah dalam hal cinta. 7 suami, bukan ya?
Tetapi kemudian ketika Kristus datang menemui dia, maka Kristus mengajarkan bahwa yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan sejati itu bukan suami-suaminya gitu kalau bisa dibilang, ya. Tetapi sebenarnya adalah diri Yesus sendiri. Mari teman-teman mengalami kasih Allah dalam Kristus yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan sejati. Nggak ada hal-hal dalam dunia ini di luar sana yang dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan sejati selain Kristus Yesus. Mari kita mengalami kasih Allah tersebut. Kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita, kasih Allah yang bukan hanya menciptakan kita, kasih Allah yang juga menyelamatkan kehidupan kita, bahkan kasih Allah yang terus-menerus dinyatakan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Mari alami kasih Allah itu. Karena pengalaman akan kasih Allah, ketika kita mengalami kasih Allah dalam Kristus Yesus itu, sesungguhnya itulah kebahagiaan dan kepuasan sejati dalam kehidupan kita. Manusia adalah makhluk yang nggak pernah puas akan segala sesuatu, ya. Yang kaya mau tetap aja pasti maunya kaya, ya. Yang udah dapat nilai A, kalau bisa dapat nilai A+, ya. Yang mungkin udah punya pacar cantik luar biasa, mungkin pengennya lebih lagi. Tetapi teman-teman, manusia itu dalam kehidupannya akan terus-menerus menginginkan sesuatu. Kamu sudah berada dalam sebuah relasi, mungkin kamu akan menginginkan relasi yang lebih nantinya. Tidak ada dalam dunia ini yang dapat memberikan kepada kita kebahagiaan dan kepuasan sejati selain Kristus. Karena itu mari mengalami kasih Allah dalam Kristus ini. Karena itulah yang dapat memberikan kepada kita kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Kalau bukan Kristus Yesus, maka kita tidak akan menikmati kebahagiaan dan kepuasan sejati. Kita akan terus-menerus mencari. Kita akan terus-menerus memenuhi hati kita, memenuhi diri kita dengan kebahagiaan dan kepuasan yang semu. Kepuasan yang justru membuat kita lebih haus lagi. Justru membuat kita lagi-lagi mencari. Mari mengalami kasih Allah dalam Kristus yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan sejati. Seseorang yang telah mengenal dan mengasihi Allah akan menjadikan hal lain sampah dan kerugian. Karena bagi dia, relasi dengan Allah dalam Kristus lebih berharga. Dan inilah yang Paulus nyatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 7-9. Paulus berkata bahwa dia itu sudah punya segala-galanya sebenarnya dari ukuran manusia, dari kacamata manusia. Ya. Dia memiliki segalanya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, dia melihat bahwa itu semua sebenarnya adalah sebuah kerugian. Bahkan itu semua adalah sampah. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus. Relasi dengan Allah dalam Kristus itu jauh lebih berharga daripada apapun yang dimiliki oleh Paulus. Kalau kita sudah mengenal dan mengalami kasih Allah, itu akan memuaskan kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan melihat hal lain sebagai sampah. Hal lain sebagai kerugian. Ada sebuah ilustrasi begini ya. Teman-teman tahu kucing apa yang kalau dikasih ikan nggak mau lagi ikan? Kalian nggak bisa jawab ya. Kucing, kalau misalnya, kucing itu kan suka ikan ya biasanya ya. Kucing suka ikan, suka makanan lah ya. Tapi teman-teman ketika kucing dikasih makanan, kucing dikasih ikan, ada kucing yang nggak mau makan lagi ikan itu, nggak mau lagi makanan itu. Bukan karena dia nggak suka, tapi karena kucing itu udah kenyang. Kucing yang sudah kenyang, itu pasti tidak lagi craving ataupun juga mencari makanan. Ya. Bayangkan kalau misalnya kita makan dan perut kita itu sudah penuh oleh makanan, maka kita ngelihat makanan pun akan muak gitu ya. Kenapa? Karena udah kenyang. Nah teman-teman,
Kalau kita sudah dikenyangkan dan dipuaskan oleh kasih Allah, maka kita nggak akan mencari hal lain untuk memuaskan kita. Bahkan kita tidak akan mencari relasi yang mungkin kita pikir membahagiakan. Maka kita tidak akan mencari relasi untuk membahagiakan kita. Kita tidak akan mencari orang untuk memuji-muji kita. Kita tidak akan mencari orang untuk menghormati kita. Kita tidak lagi mencari orang untuk berelasi dalam rangka karena dia membutuhkan kita. Teman-teman, kita nggak akan lagi mencari hal-hal lain untuk memuaskan kita. Kenapa? Karena kita sudah dikenyangkan dan dipuaskan oleh kasih Allah. Seringkali relasi-relasi yang kita jalani lah ya dalam kehidupan kita, ya. Seringkali banyakkan kali juga gitu ya, itu menjadi relasi yang mutualisme, ya, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Sehingga kalau nggak menguntungkan, seringkali kita juga nggak mau berelasi dengan dia. Ada juga memang relasi-relasi yang mungkin akhirnya hanya menguntungkan satu sisi doang, satu pihak saja. Tapi teman-teman, seharusnya ketika kita berelasinya karena memang kita mengasihi. Bukan karena kita mau ada udang di balik batu gitulah ya. Ada sesuatu yang mau kita harapkan untuk kita dapatkan melalui relasi tersebut. Kalau kita sudah menikmati, dikenyangkan, dan dipuaskan oleh kasih Allah, oleh relasi dengan Allah, maka berelasi pun kita akan tulus. Kita nggak akan mencari relasi-relasi untuk memuaskan kita. Kita nggak akan mencari relasi-relasi untuk mungkin membahagiakan kita. Tapi kita akan berelasi dengan tulus. Karena kita memang mengasihi mereka. Kenapa? Karena kita sudah dipuaskan oleh kasih Allah. Karena kita sudah menikmati, dikenyangkan oleh kasih Allah. Karena kita sudah puas oleh relasi kita dengan Allah. Dipuaskan oleh relasi kita dengan Allah. Sehingga kita nggak lagi mencari relasi di luar sana untuk memuaskan kita. Kita akan berelasi dengan lebih tulus kepada mereka. Dan kita nggak masuk dalam sebuah relasi yang toksik. Ataupun menciptakan relasi yang toksik buat orang lain. Karena kita sudah menikmati, dikenyangkan, dan dipuaskan oleh kasih Allah. Kiranya kita mengalami kasih Allah dalam Kristus yang memberikan kebahagiaan. Kita sudah dipuaskan oleh Allah. Ketika kita sudah Allah yang memuas kehidupan, maka teman-teman kita akan belajar untuk mengasihi Allah dengan segenap hidup kita. Maksudnya apa? Ini berarti bahwa kasih kepada Allah itu jadi satu-satunya yang paling penting dalam kehidupan kita. Saat kita sudah mengalami kasih Allah yang memuaskan, yang memberikan kepada kita kebahagiaan, mengenyangkan, itu akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang mengasihi Dia dengan segenap hidup. Menjadikan Allah satu-satunya yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan ketika kasih kepada Allah menjadi yang paling utama, maka cara kita mengasihi sesama pun akan dipengaruhi oleh kasih kita kepada Allah. Cara yang seperti apa? Tentunya adalah cara kita mengasihi sesama dengan standarnya Allah. Jadi, mari kita menikmati, dipuaskan, mengalami kasih Allah itu dan dipuaskan, sehingga kita dapat mengasihi Dia dengan segenap hidup kita. Teman-teman, kita nggak mungkin bisa mengasihi Allah dengan segenap hidup kalau kita belum mengalami kasih Allah dalam Kristus Yesus tersebut. Kasih Allah di dalam Kristus yang kita nikmati, itulah yang akan menolong kita, membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengasihi Allah dengan segenap hidup kita. Dan ketika kita menjadikan kasih kepada Allah hal yang utama, itu akan mempengaruhi kita dalam mengasihi sesama.
Bagaimana dalam hal relasi? Nah, dalam hal berelasi. Berarti relasi kita yang mengasihi Allah seharusnya menjadi pusat yang mengendalikan relasi kita dengan yang lainnya. Jadi, kita tidak lagi dikontrol oleh relasi kita dengan sesama, tapi kita dikontrol oleh relasi kita dengan Allah. Kita dikontrol oleh relasi kita dengan Allah, karena relasi kita dengan Allah itulah yang jadi pusat yang mengendalikan bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Nah, maksudnya gimana? Nah, dalam hal ini berarti relasi kita yang mengasihi Allah terwujud nyata dalam relasi kita kepada sesama. Hal ini berarti relasi kita mengasihi sesama seharusnya dalam koridor kasih kepada Allah, yakni dalam kekudusan dan ketaatan pada kehendak-Nya. Karena kita tidak lagi dikendalikan oleh relasi dengan sesama, tetapi kita dikendalikan oleh Allah, oleh relasi kita dengannya. Karena itu, relasi kita dengan sesama ketika kita mengasihi, seharusnya kita lakukan dalam koridor kasih kita kepada Allah, dalam kekudusan dan ketaatan. Teman-teman, ini berarti bahwa kalau misalnya kita mau mengasihi sesama, kita mengasihinya dalam kekudusan. Kita mengasihinya dalam ketaatan pada kehendak Allah. Sehingga jangan sampai juga akhirnya kita terintimidasi. Lu kalau misalnya nggak ngasih gue contekan, kita nggak usah temenan lagi. Nah, seharusnya kita tidak terintimidasi oleh hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah menikmati relasi dengan Allah. Justru seharusnya kita itu ketika berelasi dengan sesama, itu seharusnya dikendalikan, dikontrol oleh Tuhan. Ya. Meskipun mungkin saya akan kehilangan teman karena nggak ngasih contekan, nggak masalah. Karena bagi saya yang penting adalah relasi dengan Allah. Meskipun mungkin saya akhirnya harus kehilangan pacar, nggak masalah. Kalau itu membuat saya bisa jaga kekudusan hidup di hadapan Allah. Meskipun mungkin akhirnya itu membuat saya dimarahin sama mama, nggak apa-apa. Kalau itu adalah dalam rangka mentaati kehendak Allah. Relasi kita mengasihi sesama seharusnya dalam koridor kasih kita kepada Allah, dalam kekudusan, dalam ketaatan pada kehendak-Nya. Dan itulah yang dapat membawa kita keluar dari toxic relationship. Ketika kamu melihat relasi ini kayaknya membuat gue jauh dari Tuhan, maka seharusnya kita bisa menentukan, saya harus keluar dari relasi ini. Relasi kita kayaknya lama-lama kok jadinya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Maka saya harus mengubah relasi yang toksik ini. Ya. Saya sering cerita hal ini gitu ya, tapi saya ceritakan lagi sebagai contoh ya. Waktu saya masih kuliah, ada seorang pengurus PMK di kampus saya ya, yang sudah berpacaran. Ketika dia pelayanan di tahun pertama pelayanannya pacarnya nggak ada masalah. Tapi ketika dia sudah mengiyakan menjadi pengurus di tahun kedua, di situ pacarnya marah, gitu ya. Sehingga baru ketahuanlah bahwa pacarnya selama ini sebenarnya sabar-sabar aja, tanda kutip menahan diri lah ya, menahan diri karena ternyata relasi berpacaran mereka itu jadi terganggu karena dia melayani di kampus. Nah, teman-teman, waktu cewek ini akhirnya mengambil kepengurusan tahun yang kedua, pacarnya kemudian meminta kepada dia untuk mempertimbangkan. Dan pacarnya bilang begini, gini deh, kamu pilih pelayanan atau aku. Disuruh pilih pelayanan atau aku. Teman-teman, menurut saya itu sudah masuk dalam sebuah relasi yang toksik. Ketika kamu harus memilih antara melayani Tuhan atau pacarmu, itu udah toksik. Ketika kamu harus memilih untuk ikut Tuhan atau ikut apa kata manusia, itu udah toksik. Ya. Dan seharusnya kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah bisa mengevaluasi relasi kita sejauh ini.
Apakah relasi kita sejauh ini, baik mungkin dengan sahabat kita, dengan teman kita, itu kita lakukan dalam koridor kekudusan dan ketaatan pada kehendak Allah? Ataukah jangan-jangan relasi kita selama ini sudah toksik? Saya juga dalam hal ini mau menyoroti relasi persahabatan ya teman-teman ya. Karena seringkali di dalam relasi persahabatan pun tanpa sadar kita membangun sebuah relasi yang toksik. Maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman. Ini yang saya seringkali lihat dan juga dapati ya. Karena kita sahabat, kita nggak mau menyakiti hati teman kita. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi seringkali adalah kita iya-iya aja sama pendapatnya, padahal mungkin pendapatnya itu kita nggak setuju. Ujung-ujungnya kita jadi munafik. Kita iya sama pendapatnya teman kita, tapi sebenarnya di belakang dia kita nggak menyetujui pendapatnya. Ini dalam rangka cari damai gitu kalau bisa dibilang gitu ya. Sehingga akhirnya kita tidak mau terbuka, ataupun juga kita tidak mau untuk bilang bahwa saya nggak setuju dengan pendapatmu. Itu hal yang sederhana kan sebenarnya, cuman ngomong. Tapi seringkali gara-gara kita nggak pengen ngerusak relasi kita dengan sahabat, akhirnya kita jadi orang-orang yang munafik, yang nggak bisa akhirnya menunjukkan pendapat kita yang sebenarnya. Ya. Padahal bersahabat itu seharusnya saling menajamkan satu dengan yang lain. Nggak setuju dengan pendapat bukan berarti akhirnya berantem. Nggak setuju dengan pendapat dia, kita bisa tetap mengungkapkan pendapat gue begini. Kalau pendapat lo seperti itu, kita coba lihat sama-sama mana yang paling baik. Ketika kita nggak berani untuk mengungkapkan apa yang jadi pendapat kita, dan kemudian iya-iya aja sama pendapat teman kita padahal kita nggak setuju, teman-teman itu sebenarnya juga sudah toksik. Ya. Dan itu harus diperbaiki. Ya. Jadi, toxic relationship ini saya lihat juga terjadi seringkali bahkan dalam relasi persahabatan yang kita mungkin pikir kadang-kadang baik-baik aja. Ya. Tapi sebenarnya nggak baik-baik aja. Kita banyakkan pakai topeng sama sahabat kita. Sehingga seolah-olah relasinya baik-baik aja. Ketika topengnya dilepas nanti suatu saat relasi itu bakalan hancur. Jadi toxic relationship ini juga bisa terjadi di dalam konteks persahabatan yang seperti itu. Sehingga bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana cara keluar, kalau emang misalnya harus keluar ya ini. Coba kita mengevaluasi relasi kita dalam koridor kasih kita kepada Allah. Apakah kita berelasi di dalam kekudusan, berelasi dalam ketaatan pada kehendak Allah? Kalau relasi kita membawa kita akhirnya menjadi nggak taat, relasi kita membawa kita menjadi orang-orang yang munafik, relasi kita membawa kita menjadi orang-orang yang akhirnya tidak lagi melihat kepada Allah, tapi justru malah mengutamakan sesama, maka teman-teman, itu adalah relasi yang sebenarnya toksik, yang dapat membawa kita akhirnya jatuh jauh dari Allah, bahkan mungkin mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak membangun kehidupan kita, tidak membangun juga iman kita. Karena itu alamilah kasih Allah dalam kehidupan kita yang memuaskan kehidupan kita, sehingga dapat memampukan kita untuk mengasihi Allah, dan kasih kepada Allah itulah yang membawa kita untuk mengasihi sesama dalam kekudusan dan ketaatan pada kehendak Allah. Hal yang terakhir ini praktis gitu ya. Ini saya munculkan karena saya melihat yang terjadi seringkali toxic relationship. Hal ini belajar untuk mengasihi diri kita sendiri. Sorry teman-teman, saya ambil chargeran dulu. Iya, hal yang berikutnya mengasihi diri kita sendiri. Maksudnya apa? Tentu teman-teman dalam hal ini bukan berarti kita jadi narsisisme gitu ya, narsis, egois,
yang penting diri saya, yang penting sayalah yang paling penting, sayalah yang paling berharga. Teman-teman tentu bukan begitu, ya. Ingat bahwa mengasihi diri sendiri ini sebenarnya juga adalah hal yang alkitabiah. Dalam artian apa? Teman-teman, kalau misalnya teman-teman pernah membaca kisah Nabi Elia yang setelah dia membunuhi banyak orang-orang nabi-nabi palsu, lalu kemudian dia pergi mungkin ke ke padang gurun gitu ya. Maka teman-teman menarik di situ adalah Tuhan memberikan kepada dia tanda kutip merawat dia lah ya, membuat dia akhirnya terawat dengan cara apa? Ngasih makan, ngasih istirahat. Nah teman-teman, dalam hal itu sebenarnya kita melihat bahwa merawat diri itu sesuatu hal, atau mengasihi diri itu sesuatu hal yang sebenarnya nggak salah. Bukan hal yang salah mengasihi diri. Tetapi ketika kita sudah terlalu berlebihan mengasihi diri, sehingga kita jadi egois, tidak lagi memikirkan dan mementingkan orang lain, disitulah letak kesalahannya. Karena itu, mengasihi diri kita sendiri adalah hal yang sebenarnya bukan hal yang salah, tapi ingat harus tetap diimbangi dengan kesadaran bahwa kita juga harus mengasihi orang lain. Jikalau Allah, waduh, ya mati. Maaf teman-teman, mati saya pakai. Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Maaf. Oke teman-teman, maaf ya. Iya. Kalau Allah menciptakan kita dengan martabat dan mengasihi kita, bahkan sampai memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, maka kita pun seharusnya belajar untuk menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang telah ditebus dan dikasihi olehnya. Mari kita belajar untuk mengasihi, menghargai lah ya kalau bisa dibilang, diri kita sebagai pribadi yang sudah diciptakan, ditebus, dan bahkan dikasihi oleh Allah. Sebenarnya dengan lebih mengasihi sesama daripada Tuhan dan membiarkan diri kita rusak karena toxic relationship, itu kita sedang menyia-nyiakan kasih Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Teman-teman, saya banyak melihat, bukan melihat lah ya, mendengar sharing-sharing orang-orang yang tetap mau bertahan dalam toxic relationship meskipun itu merusak dirinya dan bahkan membawa dia hidup dalam ketidakkudusan, ya. Tetapi dia tetap melakukan hal tersebut dengan dalih kasih kepada sesama, kasih kepada orang lain. Ya. Teman-teman, saya yakin bahwa Tuhan menginginkan kita mengasihi orang lain, tetapi bukan berarti akhirnya merusak diri kita sendiri. Ya. Mengasihi orang lain adalah hal yang Allah ajarkan, Allah perintahkan, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca juga hari ini. Tapi kita juga harus ingat bahwa ketika kita mengasihi orang lain, ya, bukan berarti kemudian kita merusak diri kita sendiri. Ya. Kalau Allah begitu mengasihi kita, jangan rusak diri kita dengan toxic relationship. Kalau Allah begitu mengasihi kita sampai memberikan Kristus anaknya yang tunggal, mari kita juga belajar untuk menikmati kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Salah satunya juga adalah dengan mempedulikan diri kita sendiri. Ya. Tentu kembali lagi, jangan kemudian kita
Jangan kemudian kita berpikir bahwa ini adalah dalam konteks kita mengasihi diri sendiri dalam artian akhirnya kita tidak lagi mengasihi orang lain, kita menjadi orang-orang yang egois, kita menjadi orang-orang yang narsistik, ya, tentunya tidak demikian. Ingat, Tuhan tetap mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, tapi dalam koridor kasih kepada Allah. Dan ingat bahwa kita juga harus belajar untuk, tanda kutip lah kalau bisa dibilang gitu ya, merawat diri kita sendiri. Ya, mengasihi diri kita sendiri. Sebagaimana Allah juga telah mengasihi kita sedemikian rupa sampai memberikan Kristus anaknya yang tunggal. Teman-teman, demikian apa yang saya bisa bagikan. Oh ya, terakhir. Ada slide terakhir. Teman-teman, ini saya mengambil dari sebuah buku yang dituliskan oleh seorang bernama Daniel Migliore. Ini sebenarnya adalah waktu saya kuliah, saya membaca bukunya dia gitu ya. Dan dia bilang seperti ini, menjadi manusia itu berarti kita hidup secara bebas dan senang. Hidup secara bebas dan senang dalam relasi yang saling menghormati dan saling mengasihi. Sehingga kalau misalnya relasi yang saat ini kita jalani bukan lagi relasi yang menghormati kita, bukan lagi relasi yang di dalamnya kita dikasihi, ataupun juga kita mengasihi, tapi relasi yang saling memanfaatkan satu dengan yang lainnya, maka teman-teman, hati-hati kita ada dalam sebuah toxic relationship. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita menutup di dalam doa sebelum nanti kita mungkin akan ada tanya jawab. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh mengumpulkan kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini boleh belajar kembali mengevaluasi relasi-relasi kami, baik dengan sesama, dalam konteks persahabatan, maupun juga mungkin di tengah-tengah keluarga, ataupun juga di dalam relasi berpacaran, ataupun bahkan di dalam relasi kami melayani Engkau di kampus ya Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengevaluasi diri kami. Dan kalaupun Tuhan kami berada dalam sebuah toxic relationship, tolong Tuhan ingatkan kami, tegur kami, nyatakan kepada kami, dan bantu kami untuk dapat entah memperbaiki ataupun mungkin keluar dari relasi yang toksik tersebut. Kami menyerahkan diri kami masing-masing, hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh berbicara kepada kami masing-masing pribadi, dan firman Tuhan boleh terus menolong kami menjalani hidup untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kak Debbie, ini udah ada satu pertanyaan dari Florencia. Saya bacain ya. Halo Kak, terima kasih atas pemberitaan firman-Nya. Aku pernah dengar khotbah dan lagu mengenai kita harus mengasihi sesama seperti kasih Kristus. Kasih Kristus itu agape. Bagaimana contoh konkret mengasihi orang yang toksik bagi kita, sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Ya teman-teman, sebenarnya kalau dalam konteks mengasihi, ya kita harus belajar untuk mengasihi sesama. Seperti yang tadi saya udah bilang ya, bahwa sebenarnya
ketika kita mengasihi Allah, maka seharusnya kasih kita kepada Allah itu mempengaruhi kasih kita dalam berelasi dengan sesama. Sehingga kita berelasi ataupun mengasihi mereka bukan karena pengen dapetin sesuatu, bukan karena ada mungkin motivasi-motivasi tersembunyi, tapi emang mengasihi dengan tulus. Bahkan mungkin dalam hal orang-orang yang toksik dengan kita. Nah, teman-teman, kita harus belajar membedakan. Mengasihi mereka yang toksik dengan kita itu bukan kemudian membuat kita akhirnya bergaul dengan mereka. Dalam artian gini, waktu itu saya pernah dengar ya, ada satu rohani lah ya, dia begini. Ada satu orang temannya yang temannya itu punya sebuah beban, ada beban gitu ya, beban temannya itu adalah untuk membawa lah ya jiwa-jiwa gitu ya. Jadi ada di kampus mereka itu di kampus lah ya, di kampus mereka itu ada gerombolan lah, kelompok orang yang suka ngerokok kan ya. Lalu kemudian temannya kakak ini bilang begini, saya mau menunjukkan kasih saya kepada mereka, saya pengen mengubah mereka ya supaya mereka tidak lagi suka merokok. Akhirnya yang terjadi adalah dia temannya ini bergaul lah dengan orang-orang yang ada di sana itu, orang-orang itu yang suka ngerokok. Teman-teman, apa yang terjadi? 1 bulan kemudian si kakak ini datang nemuin si temannya itu yang bergaul sama orang-orang ngerokok itu. Lalu kemudian kakak ini ngelihat bahwa temannya itu ternyata udah ikutan ngerokok. Padahal dulunya dia nggak ngerokok dan dia justru mau masuk ke dalam situ tuh untuk supaya membawa orang-orang itu nggak ngerokok lagi. Tapi justru ternyata dia dipengaruhi, dan akhirnya yang terjadi adalah dia juga justru ikutan ngerokok. Jadi maksudnya gini, mengasihi itu adalah sesuatu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, kepada semua orang. Kita nggak boleh milih-milih. Kita nggak boleh pilih-pilih, saya cuma mau mengasihi mereka yang nggak toksik sama saya. Saya mau mengasihi mereka saya hanya mau mengasihi mereka yang baik sama saya. Nggak begitu, mengasihi kepada semua orang. Tetapi poinnya adalah yang harus hati-hati, sebagaimana firman Tuhan juga mengatakan, pergaulan buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Sehingga apakah kemudian mengasihi orang yang toksik itu harus dengan cara kemudian terus-menerus bergaul dan berada dalam relasi dengan dia? Saya rasa bisa dengan cara yang lain. Ya. Misalnya, kamu mungkin dalam rangka berpacaran, dalam hal berpacaran, kamu bilang kamu mengasihi pacarmu. Tetapi sebenarnya pacarmu itu adalah membawa pengaruh yang buruk bagimu atau toksik lah ya, relasi kalian juga toksik, membawa kalian akhirnya tidak lagi mungkin hidup di dalam kekudusan. Lalu kemudian dalam rangka, saya mengasihi dia, karena itu saya nggak usah putusin dia. Apakah itu adalah langkah yang tepat? Saya rasa mengasihi dia justru harusnya adalah putuskan relasi dengan dia. Ya. Jadi bedakan dulu gitu ya antara mengasihi dalam artian kita harus mengasihi semua orang, dan juga bertahan dalam relasi yang toksik. Ya. Jadi kalau misalnya mau mengasihi orang yang toksik, mau toksik nggak toksik, seharusnya kita mengasihi dia. Ya. Tetapi jangan sampai kita berada dalam relasi yang toksik dengan dia. Ya. Karena sebagaimana firman Tuhan juga bilang, ingat bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Bagaimana cara kamu secara konkret menyatakan mungkin kasihmu kepada dia? Hal yang paling sederhana atau mungkin hal yang paling utama adalah doakan supaya dia berubah. Doakan dia. Ya. Hal lain yang mungkin juga bisa dilakukan adalah bukannya tetap menyapa dia gitu ya. Bukan berarti kemudian kita jadi orang-orang yang kemudian, ngelihat orang itu lalu kemudian kabur kemana. Teman-teman nggak kayak begitu juga. Saya punya sebuah pengalaman gitu ya, waktu saya masih masuk waktu itu masih
masuk tahun pertama, baru banget lah ya, jadi mahasiswa baru di kampus. Waktu itu belum belum kenal-kenal banget sama yang namanya PMK. Saya punya seorang teman, saya bergaul lah dengan teman yang menurut saya sebenarnya itu ya saya sadar itu nggak baik. Ya, jadi ada seorang teman saya ini teman kuliah saya, kami sebenarnya berempat ya. Lalu kemudian, tapi saya paling dekat sama satu orang teman saya ini. Dia ini cowok, ya, dan kami dekat lah, ya. Bukan berpacaran ya teman-teman, benar-benar berteman, ya. Lalu kemudian teman-teman, saya berteman sama dia karena saya ngerasa bahwa, wah, nih temenan sama dia tuh ya menyenangkan lah, ya kalau bisa dibilang. Meskipun saya juga punya teman-teman yang lain, tapi saya ngerasa bahwa oh temenan sama dia oke lah, menyenangkan lah, bla 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 lah. Lalu kemudian teman-teman semester 2 itu saya 1 tahun lah ya pelayanan berteman bareng sama dia. Semester 3 itu saya sudah mulai terlibat dalam pelayanan PMK. Nah, ketika saya mulai terlibat dalam pelayanan PMK, saya semakin menyadari bahwa relasi saya dengan orang ini nggak baik. Ini merupakan relasi yang membawa saya pada kerusakan karena teman saya ini yang cowok ini, dia nih suka bolos, kadang-kadang juga suka ngajakin saya bolos, ya, suka judi, ya. Dan teman-teman saya ngerasa bahwa ini udah nggak baik nih, relasinya udah nggak baik. Lalu kemudian di semester 3 saya memutuskan saya harus memutuskan relasi dengan orang ini. Karena kalau enggak, makin lama saya makin terjerumus pada hal-hal yang nggak baik, ya. Saya akan makin terjerumus, tetapi karena saya makin mengenal pelayanan mahasiswa, di situ saya ngerasa bahwa Tuhan menolong saya, ya. Dan akhirnya saya memutuskan semester 3 itu, di semester 3 itu akhirnya saya memutuskan untuk mutusin relasi dengan dia. Mutusin relasinya waktu itu melalui SMS, belum ada WA, belum ada BBM dan segala macam. Saya putusin relasi dengan dia dan saya bilang juga ke teman saya. Jadi kan waktu itu kami ada berempat. Saya bilang ke teman saya bilang kayaknya gue udah nggak bisa deh temenan lagi sama si A. Ya. Lalu kemudian teman saya itu bilang ke saya dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, ya. Lu yakin dia tuh kayaknya butuh lu deh, bla 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 gitulah ya. Dia kayaknya butuh lu firman Tuhan bilang gini loh, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu bahkan menjadi saudara dalam kesukaran. Dia teman saya yang satu ini mengingatkan saya akan hal itu karena dia tahu kami dekat banget gitu ya. Saya dan teman satu ini dekat banget ya. Tapi teman-teman waktu itu saya sangat gelisah. Karena saya sangat yakin bahwa ini nggak baik. Relasi ini tuh toksik. Relasi, waktu itu belum ada sih ya kata toksik ya. Tapi saya tahu bahwa relasi ini nggak baik. Nggak baik buat saya, nggak baik buat dia. Akhirnya tetap saya memutuskan relasi. Saya bilang, saya melalui SMS karena saya nggak berani hadapan muka, saya bilang, kayaknya kita nggak bisa kayaknya kita lebih baik nggak usah temenan lagi. Ya. Lebih baik kita nggak usah temenan lagi. Ya. Marah dia sama saya, ya pastilah dia marah lah ya, marah besar lah dia sama saya. Ya. Tetapi teman-teman apa yang saya lakukan, saya bukannya menghindari dia. Yang saya lakukan adalah saya tetap mendoakan dia. Ketika saya ketemu sama dia, meskipun mungkin dia buang muka, tapi saya tetap menyapa, tetap berteman. Maksudnya tetap menunjukkan bahwa saya mengasihi dia. Jadi teman-teman ada begitu banyak cara untuk kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang toksik selain dengan terus-menerus berelasi dengan mereka. Mungkin kalau memang relasi itu masih bisa diperbaiki, bicarakanlah baik-baik dan kemudian perbaikilah. Tapi kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, saya rasa nggak ada salahnya untuk keluar dari relasi yang toksik itu. Keluar dari relasi yang toksik tidak menandakan kamu tidak mengasihi dia. Jadi itu harus dibedakan dan harus hati-hati juga dengan hal tersebut, ya. Karena seringkali kita atas dasar, aduh kalau misalnya keluar nanti dianggapnya nggak mengasihi. Nggak juga kok.
kita bisa mengasihi dengan cara lain. Ya. Mungkin seperti itu kali ya. Timothy, halo Kak, kita tahu dalam firman Tuhan bahwa kasih kebanyakan orang semakin dingin. Contoh konkret dari kasih kebanyakan orang semakin dingin itu apa ya Kak? Apakah toxic relationship adalah kasih semakin dingin? Apakah sekularitas modernitas memiliki keterkaitan dengan kasih semakin dingin? Kayak kasih yang semakin dingin itu mungkin kalau misalnya teman-teman bisa membaca juga dalam Wahyu gitu ya, di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ketika malaikat Tuhan berbicara kepada jemaat di Efesus, itu berbicara tentang kembalilah pada kasih yang mula-mula. Mungkin kasih yang semakin dingin tuh, kebanyakan orang semakin dingin tuh poinnya lebih ke arah kita tetap melakukan ini dan itu buat orang tersebut, tapi sebenarnya itu tidak lagi dimotivasi oleh kasih. Misalnya, kita tetap mengasihi, kita tetap berbuat baik sama teman kita, tapi mungkin dasarnya bukan kasih. Ya. Jadi, tetapi mungkin dasarnya ya karena memang ya udahlah, namanya juga teman kita ya kita baik, tapi bukan atas dasar kasih. Jadi kasihnya bukan lagi kasih yang dingin ini lebih ke arah mungkin melakukan segala sesuatu hal-hal yang baik buat sesama, tetapi mungkin itu tidak didasari oleh kasih. Banyak juga hal-hal tersebut seperti itu terjadi, gitu ya. Banyak orang yang bisa berbuat sesuatu, tetapi mungkin bukan atas dasar kasih. Jadi saya melihatnya contoh konkretnya dari kasih kebanyakan orang semakin dingin itu ya mungkin seperti itu. Mungkin salah satunya juga adalah kamu bisa datang ke gereja, kamu beribadah, tetapi mungkin itu tidak didasari oleh kasihmu, kerinduanmu untuk bertemu dengan Allah. Kamu berdoa, tetapi itu tidak lagi didasari oleh kerinduanmu untuk berelasi dengan Allah, untuk mengasihi Allah. Bisa seperti itu, ya. Apakah sekularitas modernitas memiliki keterkaitan dengan kasih semakin dingin? Kalau saya melihatnya, kita nggak boleh, kalau saya sih melihatnya, mungkin kehidupan kita ini seharusnya tidak dibedakan antara sekuler ataupun juga rohani, tetapi bagaimana secara utuh kita adalah milik Tuhan, anak-anak Tuhan, sehingga seharusnya itu tidak mempengaruhi kita. Kasih semakin dingin bisa terkait atau dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu faktor yang paling mungkin tentunya adalah relasi kita yang juga semakin dingin dengan Allah. Relasi kita yang mungkin tidak lagi kita jaga, tidak lagi kita pelihara dengan Allah. Apakah kemudian sekularitas atau modernitas itu kemudian terkait dengan hal tersebut? Bisa ya, bisa tidak. Ya, kalau memang akhirnya kasih kita kepada Allah yang semakin dingin membuat kita menjadi makin sekuler. Ya. Tidak dalam artian meskipun sekularitas ada di sekitar kita, modernitas mungkin mempengaruhi kita, tapi ketika kasih kita kepada Allah atau relasi kita kepada Allah tetap baik, tetap terjaga, saya rasa itu tidak akan mempengaruhi kita. Ya. Itu tidak akan mempengaruhi kita. Nggak akan mempengaruhi kita mengasihi sesama, nggak akan mempengaruhi kasih kita kepada sesama ataupun kasih kita kepada Allah. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya. Grace, Kak, bagaimana dengan hubungan yang dibangun atas dasar PHDT? Artinya ada komitmen dengan mendoakan satu sama lain, tapi salah satu pihak karena tidak ada ikatan pacaran dengan bebas melirik, bahkan bertingkah, yang membuat PHDT-nya cemburu. Apakah itu termasuk toksik? Kalau iya, bagaimana kita menghadapi padahal landasannya PHDT? Nah, teman-teman, ada satu orang, mantan pengurus PMK yang sharing, ya, dia berada dalam sebuah relasi dengan pacarnya, relasinya itu sudah tidak dalam kekudusan hidup, dan kemudian teman-teman ketika kami menyarankan dia untuk putus,
Teman-teman tahu apa yang menjadi jawabannya? Jawabannya adalah, tapi kan Kak, kami ini dulunya memulainya dengan terlebih dahulu berdoa sama Tuhan. Kami memulainya dengan bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi, apakah kemudian karena itu dimulai ataupun juga diawali dengan bergumul, lalu kemudian jatuh dalam jatuh dalam ketidakkudusan, jatuh dalam dosa, lalu kemudian akhirnya atas dasar bergumul, sudah bergumul, diawali dengan bergumul, lalu kemudian akhirnya kita nggak memutuskan. Saya rasa itu juga harus berhati-hati. Dalam artian gini, apakah memang akhirnya itu didasari dengan keyakinan bahwa benar-benar mendoakan, benar-benar sama-sama mencari tahu di hadapan Tuhan, ataukah jangan-jangan sebenarnya nyaru dengan hawa nafsu, ya. Nyaru dengan hawa nafsu sehingga dapat terjatuh. Ya. Tentunya dalam hal ini bukan berarti kemudian Tuhan pelin-pelan, enggak, ya. Tapi jangan-jangan kitanya yang nggak peka. Ya. Nah, sehingga jadi ada komitmen dengan mendoakan satu sama lain, tapi salah satu pihak karena tidak adanya ikatan pacaran dengan bebas melirik bahkan bertingkah. Kalau menurut saya lebih baik kalau misalnya kondisinya seperti itu, ya memang perlu banget didoakan, dalam artian perlu melanjutkan atau enggak, ya. Karena seharusnya kalau emang misalnya sudah dalam sama-sama saling mendoakan, kecuali kalau dia lagi mendoakan sendiri. Tapi kalau udah sama-sama mendoakan lalu kemudian melirik-lirik yang lain gitu ya, saya rasa ini masalah komitmen, apakah mau tetap setia sampai dengan mencari tahu kehendak Tuhan apa atau enggak. Kalau dalam tahapan saling mendoakan saja sudah, maaf kata, nggak setia, nggak komitmen, ya apalagi nanti kalau misalnya udah pacaran. Ya, jadi rasa-rasanya sih kalau emang seharusnya sudah mendoakan satu sama lain, seharusnya setia. Ya. Karena mendoakan satu sama lain itu lagi berbicara mencari tahu kehendak Tuhan, benar dia atau bukan. Ketika kita lagi mencari tahu benar dia atau bukan ya Tuhan, lalu kemudian kita lirik yang lain gitu ya, itu seolah-olah kayak lagi main-main gitu ya. Tuhan benar dia nggak ya? Tapi Tuhan, ternyata ada si A nih Tuhan, lucu juga kayaknya nih si A. Apa dia ya Tuhan? Ngerti nggak teman-teman maksudnya? Itu kayak lagi main-main gitu loh sama Tuhan. Padahal kamu tuh lagi fokusnya nanyanya tentang A. Tiba-tiba kamu kayak terdistrak dengan B, ya. Itu kayak misalnya Tuhan, saya berharap ujian saya nih UAS saya nih dapat nilai A, ya. Lalu kemudian kalian terdistrak dengan bilang tapi kayaknya B boleh juga Tuhan, ya. Itu jadi kalian mau mintanya yang mana, ya. Jadi kalau menurut saya itu harus, mungkin dalam hal ini perlu untuk ngobrol bareng. Ya. Saya nggak bisa menentukan apakah itu toksik ataukah bukan, tetapi yang paling pasti adalah mari bereskan itu bersama-sama di hadapan Tuhan, bertemulah. Ya. Bertemu lalu kemudian bicarakan. Kalau emang udah sama-sama saling mendoakan, seharusnya sama-sama fokus, tidak lagi melirik kepada yang lain. Kecuali kalau memang baru mungkin saya yang mendoakan, dia belum mendoakan. Tapi kalau udah sama-sama saling mendoakan, ini kan sebenarnya sedang sama-sama komitmen nanya sama Tuhan. Tuhan, apakah benar atau tidak kami ini ada dalam jalannya Tuhan? Apakah ini adalah kehendak Tuhan atau bukan? Ya. Jadi kalau misalnya di awal-awal saja sudah begini, ya mungkin perlu dibicarakan bersama-sama, ya, supaya tidak lebih jauh lagi nanti malah ke arah-arah yang tidak baik, ya. Itu mungkin yang bisa saya bilang. Tapi ingat, kalau iya bagaimana kita menghadapinya, padahal landasannya PHDT, seperti yang tadi saya bilang, ya. Nggak berarti bahwa karena kamu memulainya di dalam doa,
lalu kemudian itu nggak bisa salah. Ya. Bisa jadi itu salah, bisa jadi itu adalah hawa nafsu saja, bukan karena kepekaan pada apa yang Tuhan mau. Ya, apalagi kalau misalnya doanya main-main, nggak fokus nggak fokus dan akhirnya ngelirik-lirik yang lain. Nah itu juga harus berhati-hati. Ya. Jadi itu kalau dari saya. Terakhir ya. Bagaimana tanggapan mengenai orang yang selalu berusaha memancarkan positive vibes, tapi justru berakhir dengan mengesampingkan atau mengubur semua negative vibes yang sebenarnya juga perlu, seperti kesedihan dan kesulitan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan secara konkret menjelaskan bahwa hal demikian tidak baik dengan tetap mengedepankan kasih dalam pendekatan, perkataan, dan perbuatan kita. Ya teman-teman, ini juga harus hati-hati sih sebenarnya ya, ini mengenai toxic positivity ya teman-teman. Kalau mau lebih jauhnya nanti bisa nonton MBD, mesti banget dengerin gitu ya, Bang Alex dan juga teman-teman membahas akan toxic positivity ini. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar melihat begini teman-teman, firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang baik. Tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan. Ya. Firman Tuhan juga berbicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan. Coba lihat kisah Ayub. Ayub tidak hanya digambarkan sebagai seorang yang kaya. Ayub digambarkan juga sebagai seseorang yang kemudian dia mengalami kesulitan. Lihat kisahnya Daud. Ya. Daud bukan hanya digambarkan sebagai seorang raja yang berhasil, tapi juga Daud digambarkan sebagai raja yang gagal, bahkan jatuh di dalam dosa. Jadi coba lihat kisahnya Ruth, ya. Kalau teman-teman lihat kisah Ruth dan Naomi, mereka itu bukan hanya mengalami masa-masa menyenangkan, tetapi juga mengalami masa-masa tidak menyenangkan sampai akhirnya mereka bertemu dengan Boaz. Jadi firman Tuhan pun tidak melulu berisi tentang hal-hal yang positif dalam artian hal-hal yang menyenangkan saja. Banyak hal-hal yang juga tidak menyenangkan yang dituliskan dalam firman Tuhan. Kita harus belajar melihat bahwa sebagaimana Roma 8 ayat 28 berkata, segala sesuatu itu dapat digunakan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu dapat mendatangkan kebaikan, itu berarti baik hal buruk maupun juga hal yang baik, baik hal yang positif maupun juga hal yang negatif, ya. Jadi seharusnya nggak cuman melihat kepada hal-hal yang positif, tapi juga kita harus belajar dari hal-hal yang negatif, ya. Bahkan hal-hal yang mungkin penderitaan, kesulitan, kesusahan, itu dapat membuat kita akhirnya semakin melihat kasih Allah dalam hidup kita. Teman-teman bayangin kalau misalnya hidupmu nggak pernah mengalami kesedihan, nggak pernah mengalami kesusahan, nggak pernah mengalami permasalahan dan pergumulan. Ya. Kamu nggak akan merasa butuh Tuhan. Kamu nggak akan merasa bahwa kamu melihat kasih Tuhan. Ya. Justru kadang-kadang kita dapat melihat Tuhan begitu baik dan mengasihi saya ketika kita ada dalam masa-masa sulit. Itu mungkin yang saya bisa bilang gitu ya. Jadi kalau mau menjelaskan gitu ya dengan baik, coba jelaskannya dengan cara seperti tadi mungkin. Coba lihat, Alkitab nggak pernah tuh cuman bicara tentang hal-hal yang positif. Hal-hal yang bahkan tidak baik, kesedihan, hal-hal yang negatif itu juga dituliskan ya, di dalam Alkitab. Ya. Itu dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi hati-hati juga dengan toxic positivity ini, ya. Benar berpikir positif, tetapi hati-hati ketika kita tidak dapat melihat hal-hal atau tidak mau melihat hal-hal yang buruk itu jangan-jangan membawa atau membuat kita menjadi orang-orang yang nggak bisa bersyukur sama Tuhan, bahkan mungkin nggak bisa melihat kasih Tuhan lebih jauh lagi. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan, yang bisa saya jawab. Yeah. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya. Terima kasih juga untuk Kak Debbie, untuk firmannya dan jawaban-jawabannya.
Aku sendiri diingatkan kalau ternyata beberapa kali aku sendiri juga nggak lagi dikontrol sama Tuhan, aku lebih dikontrol sama sesama aku lewat relasiku dengan mereka. Padahal seharusnya relasi kita dengan Tuhanlah yang menjadi pusat yang mengendalikan relasi kita dengan sesama. Aku juga diingatkan kalau kita sering salah menganggap kalau kebahagiaan dan kepuasan itu bisa kita dapatkan dari orang lain, bukan Allah. Semoga melalui firman Tuhan ini, kita bisa belajar untuk mengasihi Allah lebih lagi dan bisa menyadari kalau kebahagiaan dan kepuasan yang sebenarnya cuma bisa kita dapatkan dari Allah sendiri. Untuk meresponi firman Tuhan, aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Christ is Enough. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that can ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. Joy in my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Kepada Kak Debbie dipersilakan untuk menutup ibadah PJ ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tolong kami, berikan kepada kami hikmat untuk dapat terus-menerus mengasihi Engkau ya Tuhan lebih daripada apapun yang ada dalam dunia ini, bahkan lebih dari relasi kami dengan sesama. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang memampukan dan menolong kami terus dapat mengalami kasih Kristus yang dapat memuaskan dan juga mengenyangkan hidup kami dan boleh terus mengasihi Engkau lebih dari apapun dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, ketika kami pun mungkin ada ataupun juga terlibat dalam sebuah relasi yang toksik, kami juga dapat mengevaluasi baik relasi kami maupun diri kami, dan kami boleh melihat apa yang menjadi kehendak dan mau Tuhan kepada kami untuk kami lakukan terkait dengan relasi yang toksik ini. Tolong kami ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing, kami bersyukur untuk persekutuan firman Tuhan yang kami boleh nikmati, pujian yang juga kami boleh dengar dan nyanyikan. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan ini boleh menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, kami menyerahkan diri kami masing-masing. Biarlah kiranya kasih karunia, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Tritunggal senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin.
Teman-teman ibadah udah selesai, dipersilakan untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Jumat, teman-teman. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat, Selamat teman-teman. hari Jumat. Selamat hari Jumat teman-teman. Hari Jumat, teman-teman. Selamat hari Jumat. Oke, Kak Debbie. Dadah, gengs. Tunggu, no. Bercanda. Iya. Halo guys, Hai. terima kasih El buat pelayanannya. Terima kasih semuanya. Elisa ada yang mau didoain nggak? Apa? Ada yang mau didoakan sebelum kita menutup? Doa pelayan tutup. Apa ya? Nggak ada sih. Ya udah. Teman-teman, untuk menutup